Hujan turun rintik-rintik, membasahi kaca jendela rumah kecil di sudut kompleks perumahan yang sepi. Rina duduk di sofa ruang tamu, memeluk lututnya sambil menatap jam dinding. Jarum pendek hampir menyentuh angka 12. Namun suaminya, Adrian, belum juga pulang. Ini bukan pertama kalinya. Sudah berbulan-bulan Rina merasa seperti wanita yang menunggu dalam kesepian, sementara pria yang ia cintai semakin jauh darinya. Pernikahan mereka sudah berjalan 5 tahun. Dari luar, rumah tangga mereka tampak sempurna. Adrian adalah pria mapan dengan karir yang cemerlang, sementara Rina memilih menjadi ibu rumah tangga, mengurus putra kecil mereka, Dava, yang baru berusia 3 tahun. Keluarga kecil ini seharusnya bahagia. Namun, dalam diam, Rina merasakan ada sesuatu yang berubah. Adrian semakin sibuk, semakin sulit dihubungi, dan selalu punya alasan untuk pulang larut malam. Jika dulu ia selalu membawa Dava jalan-jalan setiap akhir pekan, kini semua itu hanya tinggal kenangan. Hatinya menegang ketika akhirnya terdengar suara mobil memasuki garasi. Beberapa menit kemudian, Adrian masuk dengan langkah tergesa-gesa. Hujan telah membasahi sebagian kemejanya, membuat rambutnya terlihat sedikit berantakan. "Kamu belum tidur?" tanyanya singkat sambil melepas sepatu. Rina menggeleng. "Aku menunggu kamu." Adrian menghela napas panjang, lalu berjalan ke dapur, membuka kulkas dan mengambil sebotol air mineral. Rina mengamatinya dalam diam. Ada sesuatu yang aneh dari gerak-geriknya, seolah-olah ia sedang menyembunyikan sesuatu. "Kamu lembur lagi?" tanya Rina akhirnya. "Iya." Jawabannya singkat, tanpa ekspresi. "Kamu tidak lapar? Aku bisa menghangatkan makanan." Adrian menggeleng. "Aku sudah makan di luar." Rina menelan ludah. "Sudah makan di luar? Dengan siapa?" Selama ini, ia berusaha untuk tidak berpikir buruk, berusaha percaya pada suaminya. Namun, firasat buruk semakin kuat. "Ada yang ingin kamu ceritakan padaku, Adrian?" tanyanya hati-hati. Adrian terdiam sejenak, lalu menatap Rina. Matanya terlihat lelah, tapi juga dingin. "Rina, aku capek. Aku ingin tidur. Besok kita bicara." Rina hanya bisa memandang punggung suaminya yang berjalan masuk ke kamar. Ia ingin percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi mengapa hatinya terasa begitu hampa? Pagi harinya, setelah Adrian pergi bekerja, Rina membereskan kamar mereka. Tangannya refleks merapikan meja di samping tempat tidur suaminya. Di sana, ia melihat ponsel Adrian yang tertinggal. Hatinya berdebar. Selama ini, Adrian tidak pernah lepas dari ponselnya. Ia bahkan membawanya ke kamar mandi. Apakah ini kesempatan yang diberikan semesta untuknya? Dengan tangan gemetar, Rina meraih ponsel itu dan membukanya. Adrian masih menggunakan kata sandi yang sama. Ia segera membuka aplikasi pesan. Matanya langsung tertuju pada satu nama yang sering muncul, Nadine. Siapa Nadine? Perasaan gelisah semakin menjadi. Rina membuka percakapan itu dan mulai membaca. "Aku rindu kamu. Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku senang bisa menghabiskan waktu denganmu tadi siang. Kamu selalu tahu cara membuatku bahagia, sayang." Tangannya melemah, jari-jarinya gemetar. Jantungnya berdegup kencang, dan napasnya terasa semakin berat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini hanya salah paham. Namun, semakin ia menggulir percakapan, semakin hatinya hancur. Ada foto Adrian dan Nadine, duduk di sebuah restoran dengan tangan saling menggenggam. Ada rekaman suara Adrian yang terdengar lembut, penuh perhatian, berbeda dengan suaranya saat berbicara dengan Rina beberapa bulan terakhir. Air mata Rina jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia merasa seolah-olah dunianya runtuh dalam sekejap. Lalu, pandangannya jatuh pada satu pesan yang dikirim Adrian semalam, tepat sebelum ia pulang. "Aku akan segera bicara dengannya. Aku tidak bisa terus seperti ini." Rina terdiam. Bicara? Bicara apa? Apakah ini berarti Adrian berencana meninggalkannya? Tangannya menutup mulutnya sendiri, mencoba menahan isakan yang hampir meledak. Selama ini, ia berpikir bahwa mungkin ia yang terlalu curiga, bahwa Adrian hanya sibuk dengan pekerjaan. Tapi kenyataan yang ia temukan pagi ini lebih buruk dari yang pernah ia bayangkan. Suaminya telah mengkhianatinya.
Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tapi tidak ada yang bisa menenangkan hati yang hancur. Tidak ada yang bisa menyembuhkan luka pengkhianatan begitu saja. Lalu, ia mengambil keputusan. Ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan kembali ponsel Adrian di tempatnya. Dadanya naik turun, mencoba mengatur napasnya yang terasa sesak. Ia harus menghadapi suaminya. Ia harus tahu kebenaran, meskipun itu akan menyakitinya lebih dalam. Namun, satu hal yang pasti, pernikahan mereka tidak akan pernah sama lagi. Ketika malam tiba, Rina menunggu di ruang tamu dengan hati berdebar. Kali ini, ia tidak akan membiarkan Adrian menghindari pembicaraan. Begitu suaminya masuk, ia langsung berdiri. Kita perlu bicara. Suaranya bergetar, tapi tegas. Adrian terlihat kaget. Apa yang terjadi? Rina menggenggam tangannya erat, menahan emosi yang siap meledak. Siapa Nadine? Wajah Adrian seketika berubah pucat. Matanya membesar, dan bibirnya sedikit terbuka, seolah mencari jawaban yang tepat. Kamu membaca pesanku. Apa yang sebenarnya terjadi, Adrian? Mata Rina berkaca-kaca. Katakan padaku, apakah kamu masih mencintaiku? Adrian menatapnya dalam diam, dan dalam keheningan itu, Rina menemukan jawabannya. Ada jeda, ada kebisuan yang menyakitkan. Dan saat itu juga, ia tahu bahwa suaminya sudah tidak lagi menjadi miliknya. Suasana ruang tamu terasa begitu hening. Rina masih berdiri di hadapan Adrian, menunggu jawaban yang tak kunjung keluar dari bibir suaminya. Sejak ia bertanya siapa Nadine, pria itu hanya diam. Mata mereka saling bertemu, tapi tidak ada lagi kehangatan di dalam tatapan Adrian. Yang ada hanyalah kebingungan dan mungkin rasa bersalah. Kenapa diam? Suara Rina bergetar, matanya mulai memerah. Jawab aku, Adrian. Siapa Nadine? Apa hubungan kalian? Seberapa jauh? Adrian menghela napas panjang, lalu berjalan ke arah sofa dan duduk. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, seolah mencari keberanian untuk berbicara. Rina, aku. Ia menggantungkan kalimatnya, membuat hati Rina semakin sakit. Rina mendekat, duduk di seberang suaminya. Aku sudah membaca pesan-pesan kalian. Aku melihat fotonya. Aku bahkan membaca rencanamu untuk bicara denganku. Rina menahan isakan. Apa maksudnya, Adrian? Kamu mau bicara apa denganku? Mau jujur bahwa kamu sudah mengkhianatiku? Atau malah mau bilang kamu ingin meninggalkan aku dan Dava? Adrian mendongak, menatap Rina dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa bersalah, ada kesedihan, tapi juga ada sesuatu yang lain, keputusan. Rina, aku minta maaf. Akhirnya ia berkata pelan. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Sungguh. Tapi, aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri. Rina merasakan jantungnya mencelos. Ia tahu apa yang akan keluar dari mulut suaminya. Tapi tetap saja, mendengarnya secara langsung jauh lebih menyakitkan. Jadi benar? Kamu mencintai wanita lain? Adrian menundukkan kepala. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku tidak pernah berniat mencari wanita lain. Aku tidak pernah berencana jatuh cinta pada Nadine. Tapi semakin lama, aku semakin merasa bahagia bersamanya. Sesuatu yang sudah lama tidak aku rasakan. Dada Rina terasa sesak. Apa maksudmu? Kamu tidak bahagia denganku? Dengan pernikahan kita? Dengan keluarga kita? Dengan Dava? Adrian menggeleng. Bukan begitu, Rina. Aku mencintai Dava. Aku peduli padamu, tapi rasanya berbeda. Kita sudah tidak seperti dulu lagi. Hubungan kita terasa hambar, monoton. Aku merasa seperti hanya menjalani rutinitas tanpa gairah. Dan kemudian aku bertemu Nadine, dia membuatku merasa hidup lagi. Kata-kata itu menusuk jantung Rina seperti belati. Air matanya mengalir deras. Tapi ia tetap berusaha mempertahankan suaranya. Dan apa kamu pikir aku tidak merasakan itu juga? Kamu pikir aku tidak lelah dengan rutinitas? Aku bangun pagi, mengurus rumah, mengurus anak kita, memasak untukmu, menunggumu pulang setiap malam tanpa tahu kapan kamu akan datang. Aku pun lelah, Adrian.
Aku pun merasa hampa. Tapi aku tidak mencari pelarian. Aku tetap memilih untuk berjuang bersama. Adrian tidak membalas. Wajahnya tertunduk, seakan tak sanggup melihat istrinya yang sedang hancur di depannya. Rina mengusap air matanya dengan kasar. Jadi sekarang apa? Apa kamu ingin aku mundur begitu saja? Apa kamu ingin aku merelakanmu pergi dengan wanita itu? Nada suaranya penuh dengan luka. Adrian menarik napas panjang, lalu mengangkat wajahnya. Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi aku juga tidak ingin berbohong. Aku mencintai Nadine, Rina. Dan aku ingin bersamanya. Dunia Rina seakan berhenti berputar. Kata-kata Adrian bergema di telinganya, memecahkan semua harapan yang selama ini ia genggam erat. Suaminya, pria yang dulu berjanji akan selalu mencintainya, kini dengan mudah mengatakan bahwa ia ingin bersama wanita lain. Jadi, ini akhirnya. Rina bertanya dengan suara serak. Setelah 5 tahun menikah, setelah semua yang kita lalui bersama, kamu memilih pergi begitu saja. Adrian terdiam, tapi tatapannya mengisyaratkan jawabannya. Rina tertawa kecil, getir. Luar biasa. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan mendengar ini darimu. Rina. Adrian mencoba menggapai tangannya, tapi Rina menepisnya. Jangan sentuh aku, katanya dingin. Aku tidak tahu harus marah atau kecewa. Aku sudah mencurahkan segalanya untuk rumah tangga ini, dan ternyata, aku tidak cukup untukmu. Adrian menunduk, tapi tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Ia telah membuat keputusannya, dan Rina tahu bahwa tak ada gunanya memohon atau berusaha mempertahankannya. Pria yang dulu mencintainya sudah tidak ada lagi. Air mata masih terus mengalir di pipi Rina. Tapi kali ini bukan hanya karena kesedihan. Ada kemarahan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tidak akan merendahkan dirinya dengan memohon kepada pria yang telah mengkhianatinya. Jika Adrian ingin pergi, maka ia akan membiarkannya pergi. Rina berdiri, menghapus air matanya dengan tangan gemetar. Baiklah, Adrian. Jika itu maumu, aku tidak akan memohon. Aku tidak akan meminta agar kamu tetap tinggal. Adrian tampak terkejut. Rina. Aku hanya ingin satu hal. Rina menatapnya tajam. Jangan pernah melupakan Dava. Jangan pernah mengabaikan anak kita hanya karena wanita itu. Kamu bisa pergi, tapi jangan berani-beraninya meninggalkan tanggung jawabmu sebagai seorang ayah. Adrian terdiam, lalu mengangguk. Aku janji. Aku akan tetap menjadi ayah bagi Dava. Rina mengangguk kecil, lalu berjalan menuju kamar. Ia menutup pintu dengan perlahan, lalu membiarkan tubuhnya jatuh di atas tempat tidur. Tangisnya akhirnya pecah, tak lagi bisa ia tahan. Seluruh tubuhnya bergetar, menanggung beban kesedihan yang begitu dalam. Di balik pintu, Adrian masih duduk di ruang tamu. Ia menatap kosong ke arah lantai, seolah sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan salah, tapi hatinya sudah memilih. Dan pilihan itu telah menghancurkan wanita yang selama ini setia menemaninya. Malam itu, hujan turun lebih deras. Seakan langit pun ikut menangisi kehancuran sebuah rumah tangga yang pernah dibangun dengan cinta. Malam itu, setelah Adrian mengaku ingin bersama Nadine, Rina tidak bisa tidur. Matanya terus menatap langit-langit kamar, sementara pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Hatinya masih hancur, tetapi kemarahan mulai menguasai dirinya. Ia tidak bisa membiarkan dirinya terus terpuruk. Ia harus melakukan sesuatu. Keesokan paginya, Rina sudah bangun lebih awal. Dava masih terlelap di kamarnya. Wajah polosnya begitu damai, seolah dunia ini tidak sedang berantakan di sekitar mereka. Rina menyentuh pipi putranya dengan lembut, lalu keluar dari kamar dan menemui Adrian yang sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Adrian, kita harus bicara, kata Rina dengan nada dingin. Adrian, yang sedang merapikan dasinya, menoleh. Wajahnya terlihat sedikit lelah, seolah ia tidak tidur nyenyak semalam. Apalagi, Rina? Aku pikir kita sudah menyelesaikan semuanya tadi malam. Rina menyilangkan tangannya di depan dada. Belum. Aku ingin tahu apa rencanamu selanjutnya. Apakah kamu akan pergi dari rumah ini? Atau kamu ingin aku yang pergi? Adrian menghela napas, lalu duduk di sofa. Aku ingin kita menyelesaikan ini dengan baik.
Aku tidak ingin bertengkar denganmu, Rina. Aku ingin kita tetap bisa menjaga hubungan sebagai orang tua untuk Dava. Rina tertawa sinis. Menjaga hubungan? Kamu pikir setelah menghancurkan rumah tangga ini, semuanya bisa tetap baik-baik saja? Kamu ingin tetap menjadi ayah yang baik sementara kamu meninggalkan aku demi wanita lain? Adrian terdiam. Ia tahu kata-kata Rina benar, tetapi ia tidak bisa mundur lagi. Hatinya sudah memilih. Aku akan mencari tempat tinggal lain, kata Adrian akhirnya. Tapi aku ingin tetap bertemu dengan Dava. Aku tidak akan pernah meninggalkan tanggung jawabku sebagai ayah. Rina menatapnya tajam. Kamu ingin tetap bertemu dengan anak kita? Sementara kamu menghancurkan keluarganya? Kamu pikir Dava tidak akan bertanya kenapa ayahnya pergi? Kamu pikir dia tidak akan terluka? Adrian mengusap wajahnya. Aku tahu ini sulit, Rina. Tapi aku tidak bisa berpura-pura lagi. Aku mencintai Nadine. Aku ingin bersamanya. Lagi-lagi, kata-kata itu menusuk hati Rina seperti pisau. Ia mengepalkan tangannya, menahan tangis yang hampir pecah. Baiklah, Adrian. Kalau itu keputusanmu, aku tidak akan menghalangi. Tapi jangan harap semuanya akan berjalan mudah. Aku tidak akan membiarkanmu seenaknya pergi dan tetap bermain peran sebagai ayah yang baik ketika kamu bahkan tidak bisa setia sebagai suami. Adrian menatap Rina dengan raut wajah terluka. Aku akan tetap berusaha menjadi ayah yang baik. Rina, aku tidak akan meninggalkan Dava. Rina tertawa pahit. Kita lihat saja nanti. Setelah percakapan itu, Adrian pergi meninggalkan rumah tanpa sarapan seperti biasanya. Rina hanya bisa berdiri di depan pintu, menatap mobil suaminya menjauh. Ia tahu ini adalah awal dari kehancuran, tetapi ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban begitu saja. Hari-hari berlalu dengan cepat. Adrian mulai jarang pulang ke rumah, dan ketika ia datang, hanya untuk bertemu Dava sebentar sebelum pergi lagi. Rina semakin terbiasa menjalani hari tanpa kehadiran suaminya, tetapi luka di hatinya belum juga sembuh. Suatu hari, Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang Nadine. Ia tidak bisa hanya diam dan menerima kenyataan bahwa suaminya direbut oleh wanita yang entah dari mana asalnya. Dengan bantuan temannya, Sarah, Rina akhirnya mendapatkan informasi tentang siapa sebenarnya Nadine. Nadine adalah seorang wanita berusia 28 tahun, seorang pekerja di perusahaan tempat Adrian bekerja. Dari foto-foto yang Rina temukan di media sosialnya, Nadine adalah wanita cantik dengan senyum yang manis. Namun, yang membuat Rina semakin marah adalah kenyataan bahwa Nadine tahu Adrian sudah menikah dan tetap memilih menjalani hubungan dengannya. Jadi dia memang sengaja merebut suamiku, gumam Rina dengan mata penuh kemarahan. Sarah menatapnya dengan prihatin. Rina, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Rina mengepalkan tangannya. Aku tidak akan tinggal diam. Sarah, aku akan menghadapi mereka berdua. Aku ingin melihat bagaimana mereka akan mempertahankan hubungan mereka setelah aku muncul di hadapan mereka. Sarah menelan ludah. Rina, aku tahu kamu marah, tapi pikirkan baik-baik. Kamu punya Dava. Jangan sampai emosimu membuatmu kehilangan segalanya. Rina menghela napas, mencoba menenangkan dirinya. Aku tahu, Sarah. Aku tidak akan bertindak gegabah. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Aku harus melawan. Beberapa hari kemudian, Rina akhirnya mendapatkan kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Ia mengetahui bahwa Adrian dan Nadine sering makan siang bersama di sebuah restoran dekat kantor mereka. Dengan hati yang membara, Rina memutuskan untuk datang ke sana. Saat ia tiba di restoran, matanya langsung menangkap sosok Adrian dan Nadine yang sedang duduk di sudut ruangan. Mereka tertawa, berbicara dengan akrab, seolah tidak ada yang salah dengan hubungan mereka. Tanpa ragu, Rina melangkah mendekat. Begitu sampai di depan meja mereka, Adrian terkejut dan langsung berdiri. Nadine juga terlihat tegang. Rina? Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Adrian dengan suara panik. Rina menyilangkan tangan di dada. Oh, aku hanya ingin bertemu dengan wanita yang berhasil merebut suamiku. Aku ingin melihat sendiri wajah wanita yang tidak punya malu dan tega menghancurkan rumah tangga orang lain. Wajah Nadine memucat, sementara Adrian mencoba menenangkan situasi. Rina, tolong jangan buat keributan di sini. Keributan?
Rina tertawa sinis. Aku rasa kalian berdua yang sudah membuat keributan besar dalam hidupku. Kalian pikir aku akan diam saja? Kalian pikir aku akan menerima pengkhianatan ini begitu saja? Nadine menatap Rina dengan ekspresi yang sulit diartikan. Rina, aku tidak pernah berniat merebut Adrian darimu. Kami hanya saling mencintai. Saling mencintai? Rina menyela dengan tawa penuh kemarahan. Kamu tahu dia sudah punya istri dan anak. Kamu sadar bahwa kamu adalah perusak rumah tangga. Tapi kamu tetap melakukannya. Nadine terdiam, sementara Adrian mencoba menggenggam tangan Rina. Rina, aku tahu aku salah. Aku tahu aku menyakitimu. Tapi tidak ada gunanya bertengkar di sini. Rina menepis tangan Adrian dengan kasar. Jangan sentuh aku. Kamu sudah memilih dia, kan? Silakan, Adrian. Tapi ingat, kamu tidak hanya mengkhianatiku, kamu juga mengkhianati anak kita. Dengan air mata yang hampir jatuh, Rina berbalik dan berjalan keluar dari restoran. Ia tidak peduli dengan tatapan orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Ia hanya tahu satu hal. Ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak lagi. Saat ia melangkah keluar, satu hal mulai jelas dalam pikirannya. Ia harus melanjutkan hidup. Bukan untuk Adrian. Bukan untuk membuktikan apapun kepada Nadine. Tapi untuk dirinya sendiri dan Dava. Malam itu, Rina duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup. Hanya diiringi suara jarum jam yang berdetak pelan. Sudah hampir tengah malam, tapi Adrian belum juga pulang. Lagi-lagi ia mengaku ada kerja lembur. Tapi Rina tak lagi bisa menelan dokumen itu mentah-mentah. Pikirannya dipenuhi dengan pesan dari Nadine yang ia lihat kemarin. Aku sudah tidak sabar pertemuan kita besok. Aku rindu kamu menunggu, Mas. Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Tangan Rina menggenggam ponselnya erat-erat. Hatinya sudah terlalu lelah untuk mencari-cari alasan demi membela suaminya. Adrian selingkuh. Dulu, ia selalu percaya bahwa suaminya mencintainya sepenuh hati. 5 tahun pernikahan, ia sudah memberikan segalanya. Ia setia, sabar, dan selalu berusaha menjadi istri yang baik. Tapi pada akhirnya, semua pengorbanannya seolah sia-sia. Tiba-tiba, suara mesin mobil terdengar dari luar. Rina menoleh ke arah jam dinding. Set 1 malam. Adrian akhirnya pulang. Pintu terbuka perlahan. Adrian melangkah masuk dengan wajah lelah. Kemeja putihnya tampak kusut. Dasinya sudah dilepas, dan ada bau parfum asing yang menusuk hidung Rina. Bukan parfumnya. Bukan parfum yang biasa dipakai Adrian. Rina menatap suaminya dalam diam, mencoba mengendalikan emosi yang hampir meledak. Adrian terlihat terkejut melihat istrinya masih terjaga. Kamu belum tidur? Rina menggeleng. Aku tunggu kamu. Adrian menghela napas panjang, lalu berjalan ke meja dan meletakkan tugas kerjanya. Maaf, aku pulang telat lagi. Banyak pekerjaan di kantor. Rina tersenyum tipis. Banyak pekerjaan, atau banyak alasan? Adrian menoleh. Maksud kamu? Hati Rina sakit melihat wajah polos suaminya, seolah-olah ia tak melakukan kesalahan apapun. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar dari mulut hanya suara lirih. Siapa Nadine? Adrian langsung menegangkan. Mata mereka bertemu, dan dalam sepersekian detik, Rina bisa melihat ketakutan pada mata suaminya. Kamu dapat nama itu dari mana? Adrian bertanya dengan nada yang dibuat setenang mungkin. Rina tertawa kecil, meskipun air matanya mulai menggenang. Itu hal pertama yang kamu tanyakan? Bukan menjelaskan siapa dia? Adrian mengalihkan pandangannya. Rina, aku lelah. Bisakah kita bicara besok saja? Rina berdiri, mendekati suaminya dengan langkah perlahan. Kenapa? Jadi aku akan tahu lebih banyak. Adrian mendesah, lalu mengusap wajahnya. Dengar, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Rina tertawa getir. Tidak seperti yang dipikirkan? Aku melihat sendiri pesannya di ponselmu. Dia bilang dia rindu kamu. Adrian, rindu. Seorang teman biasa tidak akan bicara seperti itu. Adrian diam. Tak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Dan itu lebih menyakitkan daripada 1000 pengkhianatan.
Keesokan harinya, Rina sudah mengambil keputusan. Ia tidak bisa terus terperangkap dalam cuplikan Adrian. Saat suaminya berangkat kerja, ia memutuskan untuk mengikuti Adrian. Hatinya berdebar saat ia melihat mobil suaminya berhenti di sebuah kafe mewah di tengah kota. Rina menepikan kendaraannya, lalu mengamati dari pemandangan. Beberapa menit kemudian, seorang wanita muncul berambut panjang, mengenakan gaun merah yang mencolok. Nadine. Rina berdesir saat melihat Adrian berdiri dan menyambut wanita itu dengan senyum yang sama seperti yang dulu selalu ia dapatkan. Tapi senyum itu bukan lagi miliknya. Rina menelan rasa sakitnya. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponsel dan memotret pertemuan mereka. Sebagai bukti, ia ingin Adrian tahu bahwa ia bukan wanita bodoh yang bisa terus dibohongi. Tapi saat dia hendak pergi, sebuah kalimat dari Adrian menghentikan langkahnya. Aku sedang mencari waktu yang tepat untuk meninggalkan Rina. Dunia Rina terasa runtuh. Nafasnya tercekat. Seluruh tubuhnya bergetar. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka ingin membuangnya. Rina tidak pulang ke rumah. Ia butuh waktu untuk menenangkan diri sebelum berhadapan dengan Adrian. Namun, saat malam tiba, dia tahu dia tidak bisa menundanya lebih lama. Saat Adrian pulang, Rina sudah menunggu di ruang tamu. Tatapan Adrian berubah waspada saat melihat istrinya yang tampak lebih tenang dari sebelumnya. Ada apa? Rina bangkit dari duduknya. Ia meraih ponselnya dan menunjukkan foto yang ia ambil siang tadi. Adrian membeku. Kamu masih mau bilang aku salah paham? Suara Rina terdengar dingin. Adrian mencoba mengendalikan ekspresi, tetapi ketakutannya terlihat jelas. Rina, biar aku jelaskan. Plak! Tamparan Rina mendarat di pipi Adrian. Bukan hanya karena perselingkuhan ini, tapi karena pengungkapan, pengkhianatan, dan niatnya untuk membuang Rina seperti barang bekas. Kamu berani mengatakan kamu mencari waktu yang tepat untuk meninggalkanku? Suara Rina bergetar menahan emosi. 5 tahun pernikahan, dan kamu hanya melihatku sebagai penghalang. Adrian tidak menjawab, dan itu jawaban yang paling menyakitkan. Air mata Rina mengalir. Aku sangat menyukainya. Adrian, aku selalu percaya padamu. Tapi sekarang, aku sadar aku hanya berjuang sendirian. Adrian menghela napas panjang. Rina, aku. Cukup Adrian. Rina mengusap matanya. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Tapi jangan pernah berpikir kamu bisa kembali. Adrian tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa. Akhirnya, dia menunduk. Dan untuk pertama kalinya, Rina melihat kebenaran di mata suaminya. Ia memang sudah kalah sejak lama. Malam itu, Rina menangis dalam diam. Hatinya hancur. Dava tertidur di dalamnya, tak tahu bahwa dunia ibunya sedang runtuh. Tapi Rina sadar, dia harus kuat. Bukan untuk Adrian. Bukan untuk Nadine. Tapi untuk dirinya sendiri dan anaknya. Saya berjanji. Dia mungkin kalah dalam pernikahan ini. Tapi dia tidak akan kalah dalam hidupnya. Malam terasa begitu panjang bagi Rina. Ia duduk di kamar dengan mata sembab, tubuh lelah, dan hati yang seolah tak lagi bisa merasakan apapun selain sakit. Kata-kata Adrian masih terngiang di kepalanya. Aku sedang mencari waktu yang tepat untuk meninggalkan Rina. Suaminya benar-benar ingin membuangnya. Seseorang yang sudah ia cintai dan percayai selama 5 tahun pernikahan, ternyata telah lama merencanakan kepergiannya. Dan yang lebih menyakitkan, kepergian itu bukan karena ia yang memilih pergi, melainkan karena Adrian ingin menggantinya dengan wanita lain. Air mata kembali mengalir di pipinya. Di sebelahnya, Dava tidur nyenyak, tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan orang tuanya. Rina mengusap rambut anak semata wayangnya dengan lembut. Bagaimana nasib Dava jika keluarganya hancur? Pikirannya terus bertanya-tanya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu. Semua sudah tidak bisa diperbaiki. Keesokan paginya, Adrian bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia masih duduk di meja makan, menikmati sarapannya dengan tenang, sementara Rina sibuk menyiapkan keperluan Dava untuk sekolah. Biasanya, pagi hari mereka akan diisi dengan obrolan ringan atau candaan kecil dari Dava. Tapi pagi ini, semuanya terasa dingin. Rina tak lagi berusaha memulai percakapan.
Ia terlalu lelah untuk berpura-pura. Adrian juga tak berusaha menjelaskan apapun. Pria itu hanya melirik Rina beberapa kali, lalu kembali menatap piringnya. Hingga akhirnya, sebelum berangkat kerja, Adrian mendekati Rina. Aku ada meeting sampai malam. Jangan tunggu aku, ucapnya singkat. Dulu, Rina akan dengan senang hati mengangguk. Mungkin bahkan menawarkan untuk membawakan bekal makan siang ke kantor. Tapi hari ini, ia hanya menatap Adrian dalam diam. Sebelum akhirnya ia berkata, "Kamu akan ke kantor, atau ke Nadine?" Adrian terdiam sejenak. Raut wajahnya berubah. Seolah tak menyangka Rina akan mengungkit itu pagi-pagi begini. Namun, seperti biasa, pria itu memilih untuk tidak menjawab. Ia hanya menarik napas, lalu berjalan keluar rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Dan itu lebih menyakitkan daripada kebohongan. Rina tahu ia tidak bisa terus begini. Ia tidak bisa hanya menangis, menunggu, dan berharap Adrian berubah. Karena kenyataannya, Adrian sudah lama berubah. Ia sudah tidak bisa lagi hanya menjadi istri yang diam. Maka, siang itu, setelah mengantar Dava ke sekolah, Rina mulai melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mencari tahu lebih dalam tentang perselingkuhan suaminya. Dia butuh bukti lebih dari sekadar pesan singkat dan satu foto di kafe. Karena jika Adrian benar-benar ingin meninggalkannya, maka Rina ingin memastikan bahwa ia tidak pergi dengan tangan kosong. Rina mulai mencari tahu tentang Nadine. Siapa wanita itu? Dari mana asalnya? Dan yang paling penting, sejak kapan ia ada dalam hidup Adrian? Dengan sedikit keberanian, Rina membuka ponsel Adrian yang masih tersambung dengan laptopnya. Jantungnya berdetak cepat saat ia membuka riwayat email dan pesan yang sudah dihapus. Beberapa menit berlalu, dan tiba-tiba matanya menangkap sesuatu. Pesanan tiket untuk 2 orang, tiket pesawat. Ke Bali. Keberangkatan 3 hari lagi. Rina membeku. Tangannya gemetar saat ia membaca detailnya. Nama yang tertera di tiket itu adalah Adrian Putra dan Nadine Sarasvati. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka berencana berlibur bersama. Saat ia masih di rumah, menangis sendirian, Adrian justru sedang merencanakan kebahagiaan dengan wanita lain. Mereka bahkan belum berpisah. Tapi Adrian sudah bersiap untuk melupakan Rina seutuhnya. Seakan-akan pernikahan mereka tidak pernah ada. Malamnya, Rina menunggu Adrian pulang. Pria itu memasuki rumah dengan ekspresi lelah, tetapi kali ini Rina tidak peduli. Ia sudah menyusun kata-kata di kepalanya. Ia sudah siap untuk menghancurkan ilusi kebahagiaan yang Adrian ciptakan bersama Nadine. Saat Adrian hendak naik ke kamar, Rina menghentikannya. "Adrian." Suaminya menoleh dengan malas. "Apa?" Dengan tangan gemetar, Rina melemparkan lembaran tiket pesawat ke hadapan Adrian. Pria itu terkejut. Matanya melebar saat melihat bukti yang ada di depan matanya. "Ke Bali? Dengan Nadine?" Suara Rina bergetar. "Kalian bahkan belum meninggalkanku, tapi sudah merencanakan bulan madu." Adrian tak langsung menjawab. Ia meremas tiket itu di tangannya, seolah ingin menghancurkan bukti yang sudah tak bisa disangkal lagi. "Rina, dengar, sejak kapan?" Rina membentak, sesuatu yang jarang ia lakukan. Adrian mendesah panjang. Ia terlihat frustrasi, tetapi bukan karena rasa bersalah, melainkan karena rencananya sudah ketahuan. Sejak setahun lalu, akhirnya pria itu mengakui, "Aku sudah tidak bisa bertahan dalam pernikahan ini. Rina, aku butuh seseorang yang bisa membuatku bahagia." Jantung Rina seakan diremas begitu mendengar kata-kata itu. Setahun. Sudah setahun Adrian mengkhianatinya. Sementara Rina masih berjuang sendirian untuk mempertahankan rumah tangga ini. Dan sekarang, dengan mudahnya pria itu berkata bahwa ia tidak bahagia? Jadi selama ini aku hanya penghalang. Rina berbisik. Adrian menatapnya, dan tanpa ragu sedikit pun, ia mengangguk. Hati Rina hancur berkeping-keping. Malam itu, Rina akhirnya membuat keputusan. Ia tidak akan lagi memohon. Tidak akan lagi bertanya kenapa. Tidak akan lagi mengemis cinta dari seseorang yang bahkan sudah membuangnya sejak lama. Ia hanya berdiri di sana, menatap Adrian dengan mata yang sudah tidak lagi menangis. "Kamu mau bahagia?" Suaranya terdengar tenang. Adrian mengerutkan kening. "Aku tidak akan menghalangi," lanjut Rina.
Tapi aku juga tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja setelah semua yang kamu lakukan padaku dan Dava. Adrian tidak menjawab. Dan Rina tahu. Ini adalah awal dari akhir. Rina tak lagi bisa mengingat kapan terakhir kali ia merasa benar-benar bahagia. Semua kenangan tentang pernikahannya kini hanya terasa seperti ilusi yang tak lagi berarti. Setiap hari yang ia lalui bersama Adrian selama 5 tahun terakhir kini hanya seperti film lama yang diputar ulang, penuh dengan kepalsuan yang selama ini tak ia sadari. Ia mencoba mengingat momen-momen ketika Adrian masih memeluknya dengan penuh kasih sayang, ketika tatapan suaminya masih dipenuhi cinta yang tulus. Namun kini, semua itu terasa begitu jauh dan tak lagi nyata. Setelah mengetahui rencana Adrian untuk pergi bersama Nadine ke Bali, dunia Rina runtuh seketika. Ia tidak hanya merasa dikhianati, tetapi juga merasa dirinya tidak lagi memiliki tempat dalam kehidupan yang telah ia bangun bersama suaminya. Setiap hari, ia merasa seolah berjalan di atas pecahan kaca yang semakin melukai hatinya. Luka itu semakin dalam, semakin tajam, dan semakin sulit untuk disembuhkan. Rina menghabiskan malam itu dengan duduk di sudut kamar, memeluk lututnya sendiri, merasakan kehampaan yang semakin memenuhi hatinya. Dadanya terasa sesak, pikirannya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak akan pernah mendapatkan jawaban. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah berjanji untuk selalu berada di sisinya, kini justru menjadi orang yang paling ingin meninggalkannya? Bagaimana bisa seseorang yang dulu berkata akan mencintainya selamanya, kini justru merencanakan masa depan dengan wanita lain? Ia tahu bahwa hubungannya dengan Adrian sudah tidak bisa diselamatkan. Namun, yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa suaminya tidak pernah berusaha untuk memperbaiki apapun. Sejak awal, Adrian hanya ingin pergi, dan semua kebohongan yang selama ini ia ciptakan hanya untuk menutupi rencana kepergiannya. Keesokan harinya, Rina berusaha menjalani harinya seperti biasa. Ia tetap mengantar Dava ke sekolah, tetap tersenyum di depan anaknya, tetap melakukan semua rutinitas yang biasa ia lakukan. Namun, di balik senyum yang ia paksakan, ada luka yang semakin menganga. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah ia sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri. Di rumah, ia duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto pernikahannya yang masih tergantung di dinding. Foto itu diambil pada hari paling bahagia dalam hidupnya, hari di mana ia percaya bahwa Adrian adalah pria yang akan selalu mencintainya. Ia mengulurkan tangan, menyentuh bingkai foto itu, sebelum akhirnya menarik napas panjang. Tanpa ragu, ia melepaskan foto itu dari dinding dan menatapnya untuk terakhir kali. Di foto itu, ia melihat dirinya tersenyum bahagia di samping Adrian. Namun, kini ia sadar bahwa kebahagiaan itu hanyalah kebohongan. Tanpa berpikir panjang, ia melemparkan foto itu ke lantai, membiarkan kaca bingkai pecah berkeping-keping. Ia menatap pecahan kaca yang berserakan di lantai, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa inilah gambaran pernikahannya yang sesungguhnya. Sebuah hubungan yang telah hancur, yang tidak lagi bisa diperbaiki. Rina tahu bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus melakukan sesuatu, bukan untuk mempertahankan pernikahannya yang sudah hancur, tetapi untuk mempertahankan dirinya sendiri. Ia tidak ingin menjadi wanita yang terus menangisi seorang pria yang bahkan tidak lagi peduli padanya. Ia tidak ingin menjadi seseorang yang terus berharap pada sesuatu yang sudah mati. Hari itu juga, ia mulai mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Ia mencari dokumen-dokumen penting, mengecek tabungan yang tersisa, dan mulai memikirkan langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. Selama ini, ia terlalu bergantung pada Adrian, terlalu percaya bahwa pria itu akan selalu bersamanya. Tapi sekarang, ia tahu bahwa ia harus berdiri sendiri. Malamnya, Adrian pulang lebih awal dari biasanya. Pria itu terlihat lelah, tetapi tidak ada sedikit pun penyesalan di wajahnya. Rina mengamatinya dari kejauhan, menyadari betapa asingnya pria yang berdiri di hadapannya saat ini. Adrian bukan lagi pria yang ia kenal, bukan lagi suami yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Saat Adrian masuk ke dalam kamar, Rina tetap duduk di ruang tamu, merenung. Ia memikirkan bagaimana kehidupannya akan berubah setelah ini. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk menghadapi semua ini sendirian, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak lagi. Selama bertahun-tahun, ia telah mengorbankan begitu banyak untuk pernikahan ini. Ia telah mengabaikan kebutuhannya sendiri demi menjadi istri yang baik. Ia telah mengorbankan mimpinya demi membangun rumah tangga yang ia pikir akan bertahan selamanya.
Namun kini, ia sadar bahwa tidak ada gunanya berkorban untuk seseorang yang bahkan tidak menghargai keberadaannya. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah Adrian akan benar-benar pergi? Apakah ia harus meminta cerai terlebih dahulu? Atau menunggu sampai pria itu yang mengambil langkah pertama? Tapi kemudian, ia menyadari sesuatu. Mengapa ia harus menunggu? Selama ini, ia selalu menjadi pihak yang menunggu. Menunggu Adrian pulang, menunggu Adrian berubah, menunggu Adrian kembali mencintainya seperti dulu. Tapi sekarang, ia tahu bahwa tidak ada gunanya menunggu seseorang yang sudah memutuskan untuk pergi. Ia mengambil selembar kertas dan mulai menulis. Tangannya gemetar, tetapi hatinya mantap. Ia menuliskan semua yang ingin ia katakan, semua yang selama ini ia pendam. Ia tidak ingin berbicara langsung dengan Adrian, karena ia tahu bahwa pria itu hanya akan menghindari konfrontasi. Jadi, ia memilih cara yang lebih sederhana. Di atas kertas itu, ia menuliskan satu hal yang selama ini tak pernah bisa ia ucapkan dengan lantang, "Aku memilih untuk pergi sebelum kamu sempat membuangku." Keesokan paginya, Rina bangun lebih awal. Ia menatap bayangannya di cermin dan melihat seseorang yang berbeda. Matanya masih menyimpan kesedihan, tetapi di balik itu, ada kekuatan yang mulai tumbuh. Ia tahu bahwa keputusannya sudah tepat. Sebelum Adrian bangun, ia meletakkan surat itu di meja kamar, lalu mengambil koper yang telah ia siapkan sejak malam sebelumnya. Ia tidak membawa banyak barang, hanya beberapa pakaian dan dokumen penting. Ia tidak ingin membawa terlalu banyak kenangan dari rumah ini. Saat ia melangkah keluar, matahari baru saja mulai terbit. Udara pagi terasa dingin, tetapi anehnya, ia merasa sedikit lebih ringan. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasannya. Langkah pertama menuju kehidupan yang baru. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia tidak tahu apakah ia akan mampu menghadapi semuanya sendirian. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang pria yang telah mengkhianatinya. Saat ia masuk ke dalam mobil, ia menatap rumah itu untuk terakhir kali. Rumah yang pernah menjadi tempat penuh cinta, tetapi kini hanya menyimpan luka. Dengan satu tarikan napas dalam, ia menyalakan mesin mobil dan mulai melaju. Ia tidak menoleh ke belakang. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar siap untuk pergi. Rina mengemudikan mobilnya tanpa arah yang jelas. Udara pagi masih terasa dingin, jalanan belum sepenuhnya ramai, dan matahari baru saja naik ke langit. Namun, pikirannya berputar lebih cepat daripada roda mobil yang ia kendarai. Hatinya terasa berat, tetapi ada sedikit ruang di dalamnya yang mulai terasa lebih ringan. Ia baru saja meninggalkan rumahnya. Rumah yang selama bertahun-tahun ia anggap sebagai tempat berlindung, tempat di mana ia membangun impian dan harapan. Namun, rumah itu kini hanyalah bangunan kosong yang dipenuhi kepalsuan dan luka. Ia tidak bisa lagi menyebutnya sebagai rumah, karena rumah seharusnya memberi ketenangan, bukan rasa sakit yang terus menghantui. Di kursi belakang mobilnya, ada sebuah koper kecil berisi beberapa pakaian dan dokumen penting. Ia tidak membawa banyak barang, hanya yang benar-benar diperlukan. Sisanya, ia tinggalkan, termasuk kenangan yang telah lama ia jaga. Ia tidak ingin membawa luka-luka itu bersamanya. Namun, meski ia telah pergi, pikirannya masih terus kembali ke apa yang telah terjadi. Semua kenangan bersama Adrian berputar seperti film lama yang sulit dihentikan. Saat-saat bahagia mereka, tawa mereka, janji-janji yang pernah diucapkan Adrian, semua itu kini hanya terasa seperti kebohongan. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu berjanji untuk selalu bersamanya, kini justru menjadi orang yang paling ingin meninggalkannya? Selama 5 tahun, ia hidup dalam kebohongan tanpa menyadarinya. Ia mengorbankan banyak hal untuk pernikahannya, mimpinya, waktu-waktunya, bahkan kebahagiaannya sendiri. Ia selalu berusaha menjadi istri yang baik, selalu berusaha memahami Adrian, selalu berusaha menguatkan pernikahan mereka. Tapi ternyata, semua usahanya sia-sia. Adrian tidak pernah benar-benar menginginkan pernikahan ini. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk meninggalkannya. Rina menggigit bibirnya, berusaha menahan perasaan yang kembali menyakiti dadanya. Tapi air mata tetap jatuh. Ia tahu ia tidak boleh terus-menerus larut dalam kesedihan. Tetapi bagaimana mungkin ia bisa melupakan semua yang telah ia lalui dalam sekejap? Mobilnya berhenti di sebuah taman kecil di pinggir kota.
Ia butuh udara, butuh waktu untuk menenangkan dirinya sebelum memutuskan kemana ia akan pergi. Ia turun dari mobil, berjalan perlahan ke arah bangku taman, dan duduk di sana, membiarkan angin pagi menerpa wajahnya. Pikirannya kembali melayang ke Dava. Anak semata wayangnya. Bagaimana ia akan menjelaskan semuanya kepada Dava? Bagaimana seorang anak kecil bisa memahami bahwa ayahnya telah mengkhianati ibunya? Ia tidak ingin Dava tumbuh dengan kebencian terhadap ayahnya. Tetapi ia juga tidak ingin berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Rina sadar, cepat atau lambat, ia harus berbicara dengan anaknya. Tetapi tidak sekarang. Untuk saat ini, ia hanya ingin menarik napas dalam-dalam dan merasakan kebebasan yang baru saja ia raih. Meskipun kebebasan itu terasa menyakitkan. Beberapa jam berlalu sebelum akhirnya Rina memutuskan kemana ia akan pergi. Ia tidak ingin kembali ke rumah orang tuanya. Ia tidak ingin mereka melihatnya dalam keadaan seperti ini, tidak ingin membuat mereka khawatir. Ia juga tidak ingin mereka mengasihaninya. Jadi, ia memilih tempat lain. Sebuah apartemen kecil yang dulu pernah ia tinggali sebelum menikah dengan Adrian. Sudah bertahun-tahun ia meninggalkan tempat itu, tetapi ia tahu apartemen itu masih ada, dan ia yakin ia masih bisa kembali ke sana. Dalam perjalanan menuju apartemen, ia mulai menyusun rencana. Ia tidak ingin hidupnya berakhir di titik ini. Ia ingin memulai sesuatu yang baru. Ingin mencari cara agar ia bisa bertahan tanpa harus bergantung pada siapapun. Ia berpikir tentang pekerjaannya. Selama ini, ia hanya bekerja paruh waktu. Lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk mengurus Dava. Tapi sekarang, ia harus mulai bekerja lebih serius. Ia harus mencari pekerjaan yang bisa memberinya kehidupan yang lebih stabil. Ia juga berpikir tentang perceraian. Cepat atau lambat, ia dan Adrian harus menyelesaikan semuanya secara hukum. Dan meskipun itu adalah hal yang paling menyakitkan, ia tahu bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Sesampainya di apartemen, Rina menghela napas panjang. Tempat ini lebih kecil dibanding rumah yang ia tinggalkan. Tetapi anehnya, ia merasa lebih nyaman di sini. Tidak ada kenangan yang menyakitkan di tempat ini. Tidak ada bayangan tentang Adrian. Ia membuka koper dan mulai merapikan barang-barangnya. Setiap lipatan pakaian yang ia tata di lemari terasa seperti langkah kecil menuju kehidupan barunya. Namun, saat ia duduk di kasur, rasa lelah kembali menyerangnya. Ia menatap langit-langit, merasakan betapa kosongnya apartemen ini. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Selama bertahun-tahun, ia selalu memiliki seseorang di sisinya. Adrian mungkin telah berubah, tetapi tetap saja, selama ini ia masih ada di rumah yang sama dengannya. Tapi sekarang, ia hanya memiliki dirinya sendiri. Kesendirian itu menakutkan. Namun, ia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus ia hadapi. Malamnya, ia kembali memikirkan langkah berikutnya. Ia memeriksa email dan melihat beberapa lowongan pekerjaan yang mungkin bisa ia lamar. Ia juga mencari informasi tentang pengacara perceraian. Tidak ada jalan kembali. Ia telah memutuskan untuk pergi, dan ia akan memastikan bahwa ia tidak akan kembali pada pria yang telah menghancurkannya. Saat ia menutup matanya, ada ketakutan yang masih menggelayuti hatinya. Tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa memiliki kendali atas hidupnya. Ia mungkin kehilangan Adrian, tetapi ia tidak ingin kehilangan dirinya sendiri. Rina duduk di tepi ranjang apartemen kecilnya, menatap cahaya matahari pagi yang masuk melalui jendela. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Atau mungkin itu hanya perasaannya yang akhirnya mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Sudah 2 bulan sejak ia meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu ia bangun bersama Adrian dengan penuh harapan, tetapi akhirnya menjadi tempat penuh luka. Selama 2 bulan ini, ia telah mengalami banyak hal. Rasa sakit, kesedihan, amarah, tetapi juga sesuatu yang perlahan mulai ia rasakan lagi, kelegaan. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi pengkhianatan. Sekarang, ia hanya memiliki dirinya sendiri dan anaknya, Dava. Pagi ini, Dava masih tertidur pulas di kasurnya yang kecil. Selimut bergambar mobil-mobilan menutupi tubuhnya. Rina tersenyum kecil melihat wajah damai anaknya. Anak ini tidak bersalah atas semua yang terjadi. Dava tidak tahu betapa hancurnya ibunya beberapa waktu lalu, tidak tahu betapa sulitnya bagi Rina untuk berdiri kembali setelah dikhianati oleh pria yang ia cintai. Namun, satu hal yang pasti,
Dava adalah alasan Rina terus bertahan. Setelah meninggalkan rumah itu, Rina memutuskan untuk mencari pekerjaan tetap. Selama ini, ia hanya bekerja paruh waktu karena lebih banyak mengurus keluarga. Namun, sekarang ia harus mandiri, harus bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Ia mulai mengirim lamaran ke berbagai perusahaan. Ada yang menolak, ada yang tidak memberi kabar. Tetapi akhirnya, ia mendapatkan kesempatan di sebuah perusahaan desain interior. Pekerjaan ini memang bukan sesuatu yang besar, tetapi cukup untuk memberinya awal baru. Setiap hari, ia berangkat pagi-pagi, mengantarkan Dava ke sekolah sebelum pergi ke kantor. Awalnya, semuanya terasa berat. Ia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang benar-benar baru, hidup tanpa suami, hidup tanpa dukungan finansial dari Adrian. Tetapi semakin lama, ia mulai menyadari sesuatu. Ia bisa melakukannya. Ia bisa bekerja, bisa menghasilkan uang, bisa membayar apartemen kecilnya, bisa mengurus Dava seorang diri. Ia tidak butuh Adrian untuk bertahan hidup. Dan semakin hari, rasa sakit itu mulai memudar. Suatu hari, setelah pulang kerja, Rina menjemput Dava dari sekolah. Saat mereka berjalan menuju parkiran, seorang pria berdiri di dekat gerbang, menatap mereka dengan ekspresi yang sulit ditebak. Adrian. Jantung Rina berdegup lebih cepat, tetapi ia berusaha tetap tenang. Adrian melangkah mendekat, matanya menatap Rina dengan tatapan yang tidak bisa ia artikan. "Boleh aku bicara sebentar?" Suara Adrian terdengar pelan, seperti seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Rina menghela napas. Ia menatap Dava yang kini menggenggam tangannya erat, seolah tahu bahwa ibunya tidak ingin berbicara dengan pria itu. "Ada apa?" tanya Rina dingin. Adrian terdiam sesaat, lalu menghela napas panjang. Aku menyesal, Rina." Rina terkekeh kecil. "Menyesal?" ulangnya. "Aku bodoh," lanjut Adrian. "Aku tidak tahu apa yang kupikirkan saat itu. Aku menghancurkan semuanya, menghancurkanmu, dan sekarang, semuanya berantakan." Rina menatap pria itu dalam-dalam. Ia bisa melihat bayangan seorang pria yang dulu pernah ia cintai. Tetapi sekarang, pria itu tidak lebih dari seseorang di masa lalunya. Dulu, mungkin ia akan menangis. Dulu, mungkin ia akan memohon agar Adrian kembali. Tetapi sekarang, ia hanya merasa lega. "Adrian," ucapnya lembut, tetapi tegas. "Aku sudah melepaskanmu. Dan aku harap kau juga melepaskanku." Mata Adrian berkaca-kaca. "Tapi Kau sudah memilih jalanmu, Adrian," potong Rina. "Aku juga sudah memilih jalanku. Aku tidak akan kembali." Untuk pertama kalinya, Rina melihat Adrian benar-benar hancur. Tetapi tidak seperti dulu, kali ini ia tidak merasa kasihan. Tanpa menunggu jawaban, Rina menggenggam tangan Dava dan berjalan pergi. Adrian tetap berdiri di tempatnya, menatap mereka pergi. Tetapi kali ini, Rina tidak menoleh ke belakang. Malam itu, Rina duduk di balkon apartemennya, menatap langit yang penuh bintang. Dava sudah tertidur setelah seharian bermain. Ia menghirup udara dalam-dalam, menikmati ketenangan yang baru bisa ia rasakan. Ia akhirnya mengerti sesuatu yang selama ini sulit ia terima. Kebahagiaan tidak selalu datang dari pernikahan yang utuh. Kebahagiaan tidak selalu berarti memiliki suami yang mendampinginya. Kebahagiaan adalah saat ia bisa merasa damai dengan dirinya sendiri. Ia pernah berpikir bahwa hidupnya akan berakhir saat pernikahannya hancur. Tetapi sekarang, ia tahu bahwa perpisahan ini bukanlah akhir. Ini adalah awal baru. Awal di mana ia bisa hidup dengan tenang, tanpa harus terus-menerus mempertanyakan kesetiaan seseorang. Awal di mana ia bisa fokus pada dirinya sendiri dan anaknya. Ia tersenyum kecil. Dava adalah satu-satunya cinta sejati yang ia butuhkan dalam hidupnya. Dan dengan anaknya di sisinya, ia tahu bahwa ia akhirnya benar-benar bahagia.